semuanya, apa kabar? Nah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita diharapkan tetap bersemangat belajar walaupun kita tidak bisa tatap muka. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 2, persatuan dalam perbedaan, dengan subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah 3.4 dan 4.4 dengan materi pokok mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita bisa membuat sebuah tulisan melalui pengembangan peta pikiran. Nah, untuk itu perhatikan baik-baik supaya kalian bisa memahami bagaimana cara mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai peta pikiran. Anak-anak yang baik, sebelum kita memahami cara membuat peta pikiran, maka dalam mengembangkan peta pikirannya juga kita akan kesulitan. Masih ingatkah kalian peta pikiran itu? Nah, sekarang Bapak akan mengulang kembali mengenai cara membuat peta pikiran ya. Setelah membuat peta pikiran, nanti kita akan mengembangkannya menjadi sebuah tulisan. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran? Cara membuat peta pikiran, yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan dengan intensif. Nah, intensif di sini maksudnya adalah sungguh-sungguh. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Penyebarluasan Berita Proklamasi. Nah, sekarang mari kita baca. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu juga, salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta disampaikan kepada Pusat Jawatan Radio sekarang RRI untuk disebarluaskan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Selain disebarluaskan melalui radio, berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui surat kabar. Surat kabar pertama yang memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Harian Suara Asia di Surabaya. Nah, itu adalah teks bacaannya. Setelah kita membaca teks secara keseluruhan dengan intensif, nah cara yang kedua adalah menentukan tema atau topik utama atau judul teks dan kita letakkan di bagian tengah. Nah, jadi topik atau tema atau judul bacaan ini adalah penyebarluasan berita proklamasi. Nah, judul ini kita letakkan di tengah. Cara yang ketiga membuat peta pikiran adalah menuliskan ide pokok atau topik setiap paragraf atau kata kunci. Nah, ini nanti kita gunakan untuk membuat cabang dari judul teks bacaan tersebut. Nah, sekarang kita tentukan dulu topik setiap paragraf. Nah, pertama topiknya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, paragraf kedua tentang berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cara membuat peta pikiran yang keempat adalah membuat daftar pertanyaan untuk menemukan informasi dengan kata tanya adik Simba. Nah, sekarang kita ajukan pertanyaan terhadap topik yang sudah kita tentukan tadi dari setiap paragraf. Nah, yang pertama, pada paragraf pertama, kata tanya yang kita gunakan ada
berikutlah: kapan, mengapa, dan siapa. Nah, pertanyaan yang bisa kita rumuskan dari pra pertama adalah kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? 2. Mengapa salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta disampaikan kepada pusat jawatan radio? Yang ketiga, siapa saja yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, sedangkan pada topik yang kedua, yaitu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, nah kata tanya yang akan kita ajukan adalah apa, di mana, dan bagaimana. Adapun pertanyaannya yang jawabannya berasal dari paragraf kedua adalah apa nama surat kabar yang pertama sekali menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang kedua, di mana pertama sekali menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang ketiga, bagaimana cara menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Cara membuat peta pikiran yang tepat adalah menulis jawaban pertanyaan dalam bentuk peta pikiran. Maka jawaban-jawaban pertanyaan tadi kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kata tanya kapan tadi jawabannya proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kata tanya mengapa tadi jawabannya salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta disampaikan kepada pusat jawatan radio untuk disebarluaskan. Nah, yang ketiga, pertanyaan kata tanya siapa? Penyiar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Yusuf Rono Dipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana? Jawabannya adalah penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio dan surat kabar. Nah, pertanyaan berikutnya di mana pertama sekali menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Nah, berikutnya surat kabar yang pertama sekali menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Harian Suara Asia. Itu kata tanya apa? Nah, anak-anak kami yang baik, nah setelah kita tuliskan jawaban-jawaban pertanyaan tersebut, nah sekarang kita kembangkan jawaban yang telah ditulis tadi menjadi sebuah tulisan dengan kalimat sendiri. Pengembangannya sebagai berikut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Salinan naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta disampaikan kepada pusat jawatan radio untuk disebarluaskan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan 3 kali secara berturut-turut oleh Yusuf Rono Dipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan juga melalui surat kabar. Nama surat kabar pertama sekali menyiarkannya adalah Harian Suara Asia di Surabaya. Nah, begitulah pengembangan peta pikiran dari jawaban-jawaban pertanyaannya tadi. Nah, anak-anak kami yang baik, sekarang kita ulas lagi cara mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Ada 7 cara. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan tema atau topik utama atau judul teks dan diletakkan tengah. Yang ketiga, menuliskan ide pokok atau topik paragraf atau kata kunci sebagai cabang utamanya. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. Yang kelima, menuliskan jawaban. Yang keenam, merangkaikan ide pokok menjadi sebuah bagan dengan menggunakan anak panah. Yang ketujuh, mengembangkan jawaban yang ditulis dengan bahasa sendiri. Nah, begitulah cara mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga apa yang dijelaskan pada hari ini dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar.
Salam sehat.